Nanti debut ya kalian jadi murid perdana ibu nih. Biar ke depannya ibu agak susah soalnya ngejelasin soal milih judul tuh ya. Jadi Mm-mm. ibu udah coba bikin PPT-nya. Sebentar ya. Ada yang udah dapat judul baru? Belum? Enggak, Bu. Belum. Belum ya? Oke. Kemarin yang rilis sudah ACC ya, Bu ya? ACC kita bahas ya sekarang ya. Oke. Suara Iya, ibu baik, Bu. jelas? Ya, jelas. Jelas. Oke. Ini PPT-nya udah muncul? Ada. Ada. Nah, Oke. Bu. Sip. Jadi hari ini khusus anak bimbingan ibu ya. Mudah-mudahan setelah ini kalian dapat ide untuk milih judul. Kita bahas tentang rancangan penelitian khusus untuk analis ya. Jadi kemarin judulnya itu ada yang kurang analis ya. Jadi nih perlu diperhatikan sebelum milih judul, kan nanti kalian bikin nih proposal nih. Eh, ini adalah hal-hal yang paling sering ditanyakan di sidang. Jadi harus disusun baik-baik dari awal. Satu, latar belakangnya. Kalian memilih judul tersebut itu karena apa? Kalau kelas non-rek biasanya kan, oh karena di tempat kerja saya banyak kasus seperti ini gitu ya. Atau kayak kemarin tuh siapa yang di RS Ibu Anak, Lilis ya? Bukan, Bu. Bukan ya? Bukan, Bu. Siapa kemarin tuh yang mau periksa bilirubin? Naila, Ibu. Mela ya. Nah gitu ya. Jadi itu keuntungan sebenarnya kalau di rumah sakitnya, rumah sakit ibu anak gitu ya, mau periksa bilirubin, sedangkan orang lain susah dapat sampel bilirubin. Terus nanti kan bikin rumusan masalah, tujuan, alur, sama matriks. Ini nanti dipikirinnya kalau kalian udah dapat judul ya. Nah, karena kalian dibimbing sama ibu, judulnya spesifik harus kimia klinik. Jadi kalau ada yang, ibu tapi di tempat saya adanya hema atau saya punya idenya hema, lebih baik bilang sekarang. Jadi kita ganti pembimbingnya jadi pembimbing yang hematologi. Jadi sayang kalau kalian dibimbing sama ibu karena keahlian ibu di bidang kimia klinik gitu ya. Nah, ini kuncinya. Kalau kalian mau cari penelitian, ya harus ada keunggulannya. Keunggulan ini dibandingkan sama apa? Dibandingkan sama metode standar. Jadi kalau kalian nyari judul penelitian, cobalah cari yang lebih mudah, yang lebih murah, dan tidak menyakiti. Contoh, ya, yang lebih mudah dan lebih murah. Misalnya kalian mau periksa, ini udah ada yang pernah neliti ya. Kalian tahu periksa protein urin? Iya. Tahu ya, yang Iya, dipanasin itu Bu. ya. Nah, itu kan pakai Iya. eh spiritus ya. Mm-mm. Nah, oke, Ibu kasih lihat dulu. Ini adalah penelitian yang udah Ibu publikasikan sebelumnya. Ya, nah yang ini. Kebetulan Ibu publikasinya di jurnal berbahasa Inggris. Kalau kalian lihat ya, ini judulnya Perbandingan Reduksi Glukosa urin ya, menggunakan Mm-mm. Benedict yang dipanaskan dengan eh, api spiritus. Biasanya kalian pakai spiritus ya, dibandingkan dengan Mm-mm. water bath. Jadi, nih kalau di laboratorium spiritusnya habis, nggak ada nih buat nyalainnya, nggak mungkin pakai korek ya, nggak mungkin pakai kompor kepanasan, bisa pakai water bath karena sebagian besar laboratorium biasanya punya water bath. Jadi nggak usah beli, lebih murah kan? Water bath pakai air, ya. Suhu yang dinyalain water bath juga bisa diatur. Dan kelebihannya pakai water bath itu nggak muncrat kayak kalau pakai spiritus kepanasan. Nah ini jadi penelitian bisa lebih murah, nggak usah beli spiritus, dan lebih mudah. Jadi enak kan nanti kalau kalian alasannya misalnya pas diuji saat sidang, kenapa kamu ngambil judul kayak gini? Oh, lebih murah dan lebih mudah. Bermanfaat nggak buat analis? Bermanfaat. Kebayang ya? Oke, kita lanjut.
Ini tentang keunggulan. Tadi baru satu contoh ya. Sekarang, nah ini yang penting. Jadi coba ya kalian ingat-ingat judulnya. Nah, ini namanya Pinar. Syarat judul Ibu ACC itu Ibu lihat dari finernya ini. Jadi finer tuh F yang pertama itu visible. Visible tuh apa? Bisa dilakukan. Contoh, oh Bu, saya mah sampelnya urin. Semua orang bisa ngambil urin. Gak akan ada yang keberatan diambil urinnya. Ya, tapi kalau saya misalnya mau ngambil sampel orang dengan HIV, TB, itu susah. Mau kalian ngumpulin sebulan, 2 bulan, 1 tahun belum tentu dapat. Ya, atau misalnya ini baru visible ya. Visible itu bisa atau nggak bisa dilakukan. Yang pertama ini ya. Nah, atau kalian contohnya mau ngambil, oh, saya mau ngambil serum bayi baru lahir, terus dibandingkan apa penyimpanannya dan itu susah. Kecuali kayak Mela tadi kerjanya di rumah sakit ibu anak. Kalau enggak, itu susah dapatnya. Belum lagi izin orang tuanya. Jadi itu visibility-nya susah. Baru visible, belum yang lain. Ya. Lalu yang kedua harus menarik. Penelitian itu harus menarik. Jadi nggak bisa kita, Bu saya kayaknya mau bandingin ini sama itu aja, atau enggak, saya mau ngecek Bu, serum kalau didiemin sejam, 2 jam, 3 jam, itu nggak menarik. Itu udah sering diperiksa. Atau, Bu saya mau, kemarin nih, mau periksa HbA1c pada DM, atau Bu saya mau periksa HbA1c pada lansia, itu tidak menarik. Pasien memang pasti periksa kayak gitu. Hasilnya pasti udah jelas ada, kalau emang DM ya hasilnya tinggi, kalau nggak DM ya hasilnya rendah gitu. Atau Bu, saya mau periksa kadar Hb pada ibu hamil. Itu nggak menarik. Udah jelas kadar Hb di ibu hamil akan seperti apa gitu ya. Lalu yang ketiga, kebaruan. Nah, yang ini yang hati-hati. Ibu yang sering bilang dari kemarin, oh banyak yang udah neliti. Oh banyak yang udah periksa. Nah, kebaruan ini bisa dicek di Google Scholar. Kalau kalian punya judul, kalian masukin ke Scholar, ada nggak yang udah neliti? Kenapa kebaruan bahaya? Jadi nanti kan data tuh hasil penelitian kalian itu kan dimasukkan ya ke komputer. Nah, nanti kalau ada yang sama, dilihat mana yang lebih dulu. Dianggapnya yang lebih lama itu ngopi yang dulu, ngerti nggak? Jadi yang baru itu ngopi yang dulu. Nah, itu namanya duplikasi. Kalau sampai duplikasi, nanti ijazahnya bisa bermasalah. Jadi ibu tidak sarankan ada duplikasi. Ya, lalu yang keempat itu etik. Nah, kalau etik itu seperti kalau ngambil darah nggak masalah. Tapi kalau ngambil darah orang lagi sakit, itu harus urus izin dulu. Apalagi sakitnya sakit berat ya, kanker gitu ya, atau HIV, itu agak susah. Kita analis lebih baik dihindari. Ambilnya misalnya sesama rekan kerja gitu ya, atau pasien yang sekalian lagi periksa, dimintain izin, terus pasiennya mau, itu nggak apa-apa. Ada info konsennya. Lalu yang terakhir nih yang penting, harus relevan dengan keilmuan. Jadi harus di ranah analis, nggak boleh bukan di ranah analis. Misal, oh Bu saya mau meneliti pengaruh madu terhadap batuk atau pengaruh jeruk nipis kecap terhadap batuk. Itu bukan ranah analis, itu ranah farmasi. Atau Bu saya mau meneliti HB atau tensi pada pengamen jalanan atau pada orang yang ada di tempat parkir. Itu bukan ranah analis, itu ranah kesmas. Atau saya mau meneliti urin ibu hamil, HB-nya trimester 1, 2, 3, itu ranah bidan. Analis nggak meriksa yang kayak gitu. Analis cuma meriksa aja, tapi itu bukan ranahnya analis. Jadi, untuk lebih mudah, coba kalian pikirnya dari pra-analitik, analitik, pasca analitik. Kira-kira dari situ ada nggak yang bisa digali lagi? Ya, oke. Jadi, kuncinya adalah jangan sampai kalian punya penelitian bagus, bagus banget ya, tapi susah. Jadi kalau ibu sarankan penelitian D3 itu, kalau kalian kerjain, paling lama sebulan harus selesai. Ya, hitung juga nanti jumlah sampelnya. Jangan sampelnya, Bu, saya mau sanggup, Bu, 100. Mau berapa lama selesainya, gitu ya. Jadi nanti ada perhitungan jumlah sampel. Nah, itu tuh harus
diperhitungkan. Jangan terlalu sulit, termasuk tadi nyari sampelnya. Jangan susah-susah deh gitu ya. Kalau bisa ngambil orang normal atau rekan kerja. Itu lebih mudah. Atau ngambil urin. Urin itu lebih gampang. Oke. Sekarang ini. Rencanakan penelitian kalian dari sekarang. Pertama, kemarin mah ada ya, Lilis judulnya udah Ibu ACC. Coba kita lihat finernya ya, punya Lilis. Biar. Nah, oke. Ini punya Lilis. Pemeriksaan HbA1c menggunakan darah vena dan kapiler dengan alat fluoresen immunoassay analyzer. Oke, kita lihat finernya dulu. Visible atau enggak ngambil darah vena? Bisa. Bisa ya, pasti bisa. Oke, menarik atau enggak? Menarik karena HbA1c itu jarang ada yang periksa karena mahal. Bukan gula ya, bukan kolesterol ya, itu udah banyak sekali penelitian. Interesting. Terus novelty, kebaruan. Oke, ini harus Lilis cari sendiri. Udah ada belum yang neliti? Ya. Terus kalau dari segi Kemarin-kemarin sih belum ada ya. Oke. kemarin, Kalau dari kemarin. segi etik ini oke. Karena ngambilnya cuma darah vena. Bukan darah apa analisa gas darah ya, bukan darah arteri sakit dan sulit gitu ya. Ini masih bisa. Terus relevan atau tidak dengan analis? Nah, kalau perbandingan antara vena sama kapiler itu relevan karena kita di tempat kerja kadang galau. Pasiennya susah banget diambil, jadi kita terpaksa ngambil dari kapiler. Ya, nah kegalauan analis itu bisa diteliti. Kalau udah diteliti sama Lilis, kita jadi tahu nih. Oh, ternyata pakai kapiler hasilnya gini, boleh atau enggak? Ketahuannya dari mana? Ketahuannya cuma dari hasil penelitian. Nah, ini finernya udah dapet ya. Jadi makanya ibu bilang punya Lilis nggak apa-apa. Makasih, Bu. Oke, gitu ya. Jadi nanti kalau kalian punya judul, coba kalian cari dulu. Kalian pertimbangkan dulu finernya, masuk apa enggak. Ya, oke. Nah, ini selanjutnya, nanti kalau kalian finernya udah oke, ya, lanjut nyusun proposal. Lilis udah Ibu ACC untuk nyusun proposal ya. Bab 1 sampai bab 3. Nah, nanti ada sidang, ada penelitian dan sidang akhir. Nanti ini slide-nya Ibu bagikan ya, boleh dibaca ulang. Ini timeline dari Ibu. Ya, Ibu usahakan kalian tidak berlarut-larut. Jadi kalau kalian cepat dapat judul, Ibu kasih 2 minggu. Setelah ini nih, setelah pertemuan ini kalian dalamin ya finernya. Kalau bisa dalam 2 minggu udah dapat judul. Lilis juga karena udah dapat judul, berarti ada waktu nyusun bab 1 sampai bab 3 itu 2 minggu. Jangan lama-lama. Ya, usahakan kalian sidang bareng. Waktu Ibu limit, jadi nggak bisa hari Senin, hari ini, minggu depan, siapa yang sidang. Ibu jarang ke Bakti Asih. Jadi kalian kalau sidang, upayakan bareng terus sampai terakhir. Oke? Lalu pengajuan sidang itu kan sekarang via web ya, web Bakti Asih. Setiap kalian mengajukan, itu kalian harus izin dulu. Ibu ada waktunya kapan? Ya, karena kalian kan berarti kalau kalian berapa orang nih berenam, 6 jam berturut-turut, berarti kan ibu harus meluangkan waktu seharian penuh. Termasuk kaliannya juga, jadi nggak bolak-balik ya. Nah, kalau sudah mengajukan via web, itu harus ibu ACC dulu. Harus ibu ACC, harus Pak Dodi ACC, harus Bu Isti ACC. Kalau nggak ada ACC, biar kalian udah ngajuin, itu nggak keluar jadwal sidangnya. Ingat-ingat ya. Nah, kalau udah sidang, kan nanti ada penguji, ada masukan, dan lain sebagainya. Nah, Ibu harapkan ini penelitiannya 1 bulan selesai. Kalau bisa 1 minggu lebih bagus. Tapi ada PR ya, nyusun bab 4 ya, ada statistiknya, ada grafiknya. Nyusun bab 5, nyari teori dan segala macamnya. Baru ada pengajuan sidang akhir ya. Mudah-mudahan nggak lama. Jadi intinya, kalian harus lihat dulu ini, penelitian kalian keunggulannya apa. Yang kedua, dicari penelitian terdahulu. Bisa jadi landasan teori buat di latar belakang, ya.
Atau buat nanti kalian mau bahas di bab 4, itu lihatnya dari penelitian sebelumnya. Misalnya nih yang punya Lilis, oh ada orang pernah neliti HbA1c, tapi beda, bukan vena sama kapiler misalnya. Ditelitinya apanya gitu ya. Nah, itu bisa jadi landasan ya. Nah, termasuk nanti jadi jurnal pendukung penelitiannya punya kalian ya. Caranya, nih Ibu kasih tahu cara gampangnya. Boleh main ke Perpus Bakti Asih. Cari TA terbaru tahun 2022. Nah, kalau TA itu bab 5 kan ada kesimpulan dan saran. Coba kalian lihat sarannya apa. Bisa nggak kira-kira kalian teliti hal tersebut? Cari yang kimia klinik, boleh punya Ibu, boleh punya Bu Dinar, boleh punya Bu Ani gitu ya. Dilihat. Itu paling cepat. Kalian main ke Perpus cari sarannya apa, kira-kira bisa apa enggak, baru ajuin. Ya. Berarti kan nggak duplikasi dong, ada saran dari penelitian sebelumnya. Terus kalian udah dapet nih latarnya, penelitian sebelumnya yang mana. Udah jelas ya, dapat dari Perpus gitu ya. Yang kedua, cari juga ke Google Scholar, karena penelitian itu nggak di Bakti Asia aja, tapi kampus sedunia dan se-Indonesia melakukan penelitian. Jadi takutnya ada yang sama. Nah, kemarin Ibu ngomong ya, jangan gambaran, jangan apa hubungan ya. Kenapa? Itu nanti kalian penjelasan bab 4-nya susah. Banyak rumusan masalahnya juga susah dibahasnya. Kalau uji beda, itu gampang. Tinggal uji statistik, nanti hasilnya berbeda signifikan atau nggak berbeda signifikan, selesai. Kalau hubungan, itu nanti banyak. Jadi nanti hubungannya dengan jenis kelamin, hubungannya dengan usia, hubungannya dengan BMI, hubungan. Jadi yang kita teliti apa, tapi hubungannya banyak kemana-mana. Makanya Ibu nggak sarankan. Gambaran itu lebih susah lagi. Misalnya kalian mau melihat gambaran bilirubin pada pasien anak perempuan sama anak laki-laki gitu ya. Itu nanti kemana-mana. Oh, dia lahirnya usia tepat bulan atau tidak. Usianya berapa hari. Ya, kondisinya berat badannya berapa. Nanti kemana-mana itu. Itu kalau hubungan. Itu hubungan. Terus kalau korelasi, kalau gambaran tuh nanti kemana-mana aja ya. Datanya jadi banyak. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Ibu, maaf, untuk referensi jurnalnya boleh berapa tahun ke belakang ya, Bu ya? Maksimal 10. 10 ya? Nih ya, Ibu kasih contoh lagi ya, biar kalian ada gambaran ya. Oke, kita lihat. Nah, ini 2020. Judulnya, Pengaruh Hemolisis dalam Serum Terhadap Aktivitas Enzim AST. Ya, ini kalau kalian mau modif bisa. Caranya gimana? Kalian tinggal buka nih, insert kit sekarang di tempat kerja. Ada nggak yang apa namanya gangguannya hemolisis? Kalian ganti deh jenis pemeriksaannya. Oh, itu kan udah pernah tuh AST. Saya ganti yang lain ah. Amilase misalnya. Atau enggak GGT, atau enggak fosfatase. Kan sama-sama enzim ya. Kalian teliti. Kayak gitu boleh. Jadi mirip tapi nggak sama. Atau jenisnya beda gitu. Tapi cari dulu ada yang udah neliti apa belum. Gitu ya. Nah, nanti caranya gimana? Boleh buka jurnal yang Ibu tadi. Oh, diapain ya pengaruh hemolisisnya gitu ya. Hemolisisnya kayak gimana gitu ya. Itu. Atau itu mah termasuk yang cukup susah ya. Yang gampang tuh kayak tadi urin. Urin gampang bisa pakai urin sendiri juga ya. Nih, yang nah ini nih. Efek dari sterilisasi tabung ya yang bekas dipakai serum lipemik terhadap kadar trigliserida. Nih ya, ini Ibu lakukan tahun 2019. Kan kalau di Bakti Asi kita pakai tabung tuh bekas ya, dicuci ya. Nah, itu penelitiannya adalah kalau tabungnya dipakai bekas serum lipemik. Tahu kan lipemik ya? Berlemak, nempel tuh. Khawatir nggak kalian pakai tabung bekas dicuci, dipakai buat pemeriksaan? Bahaya ya, bisa jadi yang sisa-sisa yang nempel itu mempengaruhi hasil gitu ya. Nah, Ibu uji. Cara Ibu uji gimana? Satu, tabungnya dibilas air aja. Satu lagi, tabungnya dicuci sabun. Satu lagi, Ibu steril.
Jadi tiga-tiganya tabung bekas lipemik. Satu ibu cuci air aja, ibu bilas. Satu lagi ibu cuci sabun kayak di Bakti Asih. Lalu yang satu lagi ibu steril supaya yakin clean, bersih gitu ya. Tebak hasilnya kayak gimana? Sama nggak kadar trigliseridanya? Trigliserida ngecek untuk lipid ya, lipid. Harusnya yang Beda. dicuci air kadar TG-nya tetap nambah ya dibanding sama Mm-mm. yang pakai tabung baru atau tabung steril. Ternyata Mm. yang dicuci air sabun itu TG-nya bagus. Jadi sabun itu dapat meluruhkan lemak sehingga yang pakai cuci air tabung aja air sabun aja ternyata sudah cukup tanpa harus di steril gitu loh. Kan itu bermanfaat ya, berarti penelitiannya gampang gitu ya, mudah dan bisa cepat dilakukan gitu loh. Jadi nanti kalian kalau milih judul, ibu harapkan kayak gitu. Jangan dulu yang susah-susah. Kalau bisa, urinalisis boleh. Ya kayak tadi tuh, oh ganti aja deh water bath, pakai water bath. Kebetulan di lab ada water bath, nggak ada spiritus gitu. Jadi dari ide-ide yang gampang kayak gitu. Jadi jangan dulu mikir yang, wah saya maunya apa gitu ya, periksanya apa, jangan. Kalau kapiler ya, glukosa nih ibu kasih lihat ya. Ini buka Google Scholar. Nih ya, kita lihat glukosa. eh Pakai apa itu dari tangan tuh? PO-City. Nih, perbedaan kadar glukosa kapiler ya dengan PO-City. Perbedaan kadar glukosa sewaktu ditunda atau nggak ditunda itu udah banyak ya. Pemeriksaan PO-City bandingin sama fotometer 2019 udah. Gula PO-City dibanding fotometer beda tempat doang. Ada perbandingan gula ya, paparan cahaya stick pakai PO-City ada ya. Jadi hati-hati saat milih judul. Kalian coba cari dulu di sini. HbA1c kapiler. Ini hubungan, ini suhu, ini di DM tipe 2. Ya, ini dibandingin sama kreatinin. Nggak ada. Ya, kayak gitu. Minimal halaman satu ini nggak ada aja. Ya, berarti benar ya yang Lilis ya. Masuk gitu loh. Belum pernah ada yang neliti. Bisa ya kalian cari judul ya? Oke, oke. Nanti Insya ibu, Allah, Bu. nanti ibu share PPT-nya. Semangat enggak lah. Kalau mau gampang, ibu udah bilang tadi. Main ke Bakti Asti, ke Perpus, cari yang TA 2022. Ya. Atau cari inspirasi lah. Atau enggak kalian jauh ke Bakti Asti, ada kampus analis terdekat nggak? Coba main gitu ya. Atau enggak cari-cari. Lebih mudah lagi sih sebenarnya nyari di Scholar tadi. Kalian ada ide nih, coba cari dulu. Oh, ternyata udah ada. Atau apa yang mau modifikasi sedikit. Kalau penelitian ibu, kebetulan ada di Scholar semua. Jadi kalian bisa lihat di situ. Kayak tadi yang itu ya, hemolisis. Pengaruh hemolisis terhadap AST. Ah, Bu, saya emang nggak mau AST, mau diganti aja GGT. Nah, coba cari, ada nggak yang neliti GGT, hemolisis di GGT? Kalau nggak ada, itu boleh. Ya, atau pengaruh hemolisis di mana gitu ya. Atau gimana cara mengulangi hemolisis, itu bisa diteliti apa enggak gitu ya. Atau gini, ibu punya penelitian 1 tahun itu anaknya beda anak tapi sama subjek. Jadi yang tadi periksa protein urin. Protein urin kan biasanya dikasih asam asetat ya, terus dipanasin ya, gitu ya. Nanti menggumpal gitu kan. Nah, ada anak cowok berdua. Asamnya diganti. Satu pakai jeruk nipis, satu pakai jeruk lemon, satu lagi pakai ekstrak nanas. Apa weh yang asam? Ya, ternyata apa? Bisa. Kan sama ya, fungsinya asam kalau kena protein rusak gitu ya. Terus dipanasin. Cuman repot. Mereka kerjaannya tahu di Bakti Asih ngeblender, yang nanas di blender dulu,
diparut, disaring gitu ya. Yang jeruk juga diperes, disaring dan segala macam gitu ya. Padahal bisa pakai cuka. Karena asam asetat itu bisa pakai cuka gitu ya. Tapi kalau dari segi penelitian boleh. Ya kali mungkin kalian lagi di mana gitu ya susah, tapi ada yang periksa protein, mana ibu hamil harus ketahuan protein urinnya gitu ya. Apalah yang ada kalian habis ngebahas ada jeruk ya dicoba gitu loh ya. Toh ada penelitiannya itu bisa gitu. Oke? Ya, Ibu tunggu kabarnya di grup ya. Kalau kalian ada yang mau nanya, Bu saya punya ide seperti ini boleh atau enggak nanti Ibu balas. Ya, Kalau siap, pas Bu. Ibu lihat grup, oke. Tadi Ibu hari ini hektik banget, jadi Ibu kelupaan. Ya, Makasih banyak Ibu. iya Makasih sama-sama. banyak, Ibu. Kok kalian mukanya bingung-bingung gitu, mudah-mudahan bisa ya. Iya, amin. Amin. Makasih Bu. Amin. Amin. Oke, jadi nanti nemenin Lilis ya buat sidang bareng-bareng. Sekarang bulan, Ya, ayo Ibu waktu ya. Sekarang bulan mau awal Oktober ya. Jadi sebelum ya, akhir Bu. Oktober semuanya udah maju sidang. Ah, Amin. 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 Makasih Ibu, Bu, mohon ibu, bantuannya. ibu geng kebut-kebutan ya. Jadi sok dari sekarang. Mau kalau nggak ngobrol sama Lilis, ada nggak ide lain gitu ya? Kalau nggak biar bareng gitu kalian periksa HbA1c-nya. Jadi nggak keluar duit banyak misalnya. Oh saya mah mau diiniin deh. Iya, Bu. Atau nggak saya mau digituin gitu ya. Atau saya pakai HbA1c biasanya pakai apa sampelnya Lilis? Darah vena sih, EDTA. Nah EDTA boleh pakai antikoagulan lain ngaruh apa enggak? Oh Misal, iya oh betul Bu, Bu. saya di tempat kerja saya mah EDTA-nya ada yang apa gitu ya, atau nggak mau pakai N-acitrat boleh nggak Bu? N-acitrat dibandingin sama lithium heparin, dibandingin sama EDTA buat periksa HbA1c. Itu boleh. Itu bagus HbA1c itu jarang diperiksa. Karena mahal. Anak D3 mau neliti HbA1c biasanya jarang mahal. Ya. Nah, kalau mau bareng-barengan ya sama Lilis misalnya, oh saya mau neliti ininya atau nggak saya mau neliti itunya, boleh. Ya, kayak tadi tuh si anak cowok-cowok itu yang bertiga itu, dia satu sampel urinnya, dia dimacem-macemin aja pokoknya ya, pakai asamnya ganti-ganti gitu loh. Oke, kebayang ya? Iya, Oke, siap Bu. kalau Ya, udah, Bu. Ibu tutup ya, Zoom-nya juga udah mau habis. Oh iya Silakan, Ibu-Ibu, maaf satu lagi. boleh. Untuk sampelnya kira-kira berapa ya Bu ya minimal? Ada minimalnya nggak Bu? Oh, sekarang cari kalian. Namanya adalah rumus Gomez. Jadi nanti Rumus. perhitungan itu pakai rumus Gomez. Kalau kalian nyusun bab 3 nanti ketemu. Gomez. Oh, Gomis. Mm, mm, mm. Kok banyak yang keluarnya? Lebih gampang sih nyari TA yang dulu ya. Pokoknya nanti kalian cari aja namanya rumus Gomez ya. Baik Bu. Terima Nah, nanti kasih. itu keluar termasuk kemarin Ibu bilang bikin ininya alur. Siapa yang Ibu tugasin bikin alur? Lilis ya? Alur apa Bu? Alur penelitian. Hai. Pokoknya Lilis mau bikin lah bab 1 sampai bab 3 dulu. Yang lain mikirin judul. Nanti kalau ada kirim ke grup nanti Ibu ACC atau enggak. Kalau enggak, jangan dulu patah semangat. Ajuin aja terus. Oh, Ini oh bisa Ibu nggak? semalam yang suruh aku cari alur ya, Bu? Ah, oke. Tuh kan ada Fajriyatnya tentang apa? Yang mana ya? Bentar, Bu. Saya lihat dulu. Yang ini nih. Mana ya? Tentang Nah, analisis kadar glukosa darah dan faktor usia pada ibu hamil yang tidak memiliki riwayat diabetes mellitus pada trimester 2 dan 3. Nah, itu. Jadi kan kalau periksa ibu hamil ya, trimester 2 sama 3 itu kan untuk mengetes adanya diabetes gestasional ya. Iya, Bu. Nah, ini ini riskan
ketahuan orang ibu-ibu itu akan jadi diabetes gestasional atau enggak, itu harus nunggu sampai melahirkan. Karena setelah Hmm. Iya, melahirkan Bu. dicek gula lagi. Nah, Iya. Fajria mau nunggu nggak trimester 2 ke trimester 3 sampai melahirkan? Itu yang Ibu Iya, Bu. bilang visibility-nya. Ya, berarti kamu belakangan nanti sidangnya daripada teman-teman kamu bisa lama di staba ya, nambah Iya, semesteran Bu. kan. Oh ya, Iya. terus kalian Iya, nanti Bu. ngajar hukum anak-anak, Iya, betul Bu. ya? Mm-mm. Iya. Jadi dipertimbangkan, oke? Bisa, tapi Iya, lama Bu. gitu. Tapi kalau sampai dapat hasil itu dari tempat PKL, hasil gula darah pasien ibu hamil yang dicek lab kemudian dikonfirmasi ke ruangan kebidanan untuk melihat Nah, riwayat penyakit pasien. oke, makanya Ibu minta alur. Supaya Ibu kebayang dulu nih, Fajria tuh mau neliti sebelah mananya. Nah, coba sama Iya, Fajria nanti dilihat pioneernya bisa apa enggak. iya Bu, siap. Sip. Siap Bu. Ya, udah ya. Yang lain ya, nanti Iya kalau Bu. ada yang mau didiskusikan, boleh nanya Ibu ke grup ya. Itu pun kalau Iya Ibu Bu. senggang nanti Ibu balas, oke? Ya Bu, Iya, Bu. makasih Bu. Iya, sama-sama. Makasih banyak, Bu. Oke, mudah-mudahan lancar ya sampai ketemu Amin. di sidang. Amin. Makasih banyak, Bu. Ya, Ibu tutup Amin. ya. Makasih Bu Dadah, Fitri. Ya Bu. Assalamualaikum. Ya, makasih, Bu. Waalaikumsalam. Banyak Bu.